Selanjutnya, perhitungan tebal plat beton, yaitu dilihat dari PDT, mengacu pada PDT. Sumber datanya itu hasil survei, jenis pergerasannya itu BBTT dengan ruji, jenis baunya itu beton, umur rencananya itu 40 tahun. Nah, JSK-nya ini tadi sebelumnya sudah dihitungkan, JSK selama umur rencana. Lalu faktor keamanan beban FKB-nya. Nah, kita di sini ada tabelnya. Di sini kita memakai 1,2 karena kita lalin yang tinggi, maka dapat 1,2. Nah, lalu kita menghitung FCF-nya, kuat tarik lenturnya, beton. Nah, di sini FCF-nya ini karena kita diketahui dalam MPA di soal, maka kita memakai rumus yang atas, di mana K-nya ini dapat dari sini. Lalu kita mengambil 0,75, dan FCF-nya ini tadi yang sudah diketahui di soal juga 30, dan 0,50 ini pangkat 0,50, maka didapat segini. Nah, lalu MPA nanti di sini nanti dulu ya. Nah, ini JSK-nya ini kita ubah seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini CB tanda dasarnya kita dan di dalam grafik. Lalu jenis lapis pondasi yang direncanakan itu kita memakai campuran beton kurus CBK atau 150 mm BP, yaitu yang ini nanti. Nah, lalu maka kita langsung saja ke sini. Nah, ini kita langsung saja ke sini. Itu tadi tarik garis JSK ini bukan 1,55 tapi 1,24 ya, belum diganti. Nah, lalu karena sekitar segini ya, kalau di pangkat 8, lalu kita tarik saja ke nota garis 150 mm BP ini. Kita tarik, maka didapat 5,4. Tanda dasarnya maka diketahui 5,4 sudah diketahui. Lalu kita menghitung CBR efektifnya, tanah efektifnya didapat dari sebelumnya tadi CBR tanda dasar rencananya kan tadi 5,4 ya. Maka di sini berarti 5,4. Lalu kita tarik juga nih ke 100 mm CBK-nya. Setelah kita tarik juga ke samping, maka didapat 37% tanah dasar efektifnya. Nah, lalu di sini karena di sini ada grafik untuk tebal slab ya. Jadi dilihat di sini tuh dilihat dari FKB-nya, FCF-nya, dalam kotak kah, luar kotak kah gitu. Nah, tadi karena kita 10 pangkat 8 ya, 1,24 kali 10 pangkat 8, maka pastinya di sekitar sini. Lalu FKB-nya tadi kita mengambil 1,2 karena apa? Di sini karena lalinnya tinggi. Lalu abis itu Jalan Salam yang diketahui ini dia termasuk dalam kota, dan di sini FCF-nya ini sama dengan 4,25, maka di sini FCF-nya kita ganti saja 4,25 gitu, karena tidak jauh juga angkanya. Lalu di sini dengan bau beton, karena tadi di soal dengan bau beton. Lalu CBR tanah efektifnya di sini kita pakai yang 35% karena paling dekat 35%. Nah, lalu berarti ini tebal slabnya seperti ini, yang seperti ini gambarnya. Kita tarik saja ke gambar seperti itu, lalu tinggal tarik ke samping. Ini dapat 192 ya, dapat 192 mm. Nah, karena di tebal slab nanti tidak ada, maka bisa kita langsung saja ambil 190 mm. Nah, di sini trial 1. Contohnya di sini kita masukkan untuk analisis fatigue dan erosinya.
jenis sumbunya kita masukkan seperti biasa. Nah, beban sumbunya ini ada ton dan KN. Ton itu dari tadi yang sudah dihitung. Ini yang sudah dihitung. Nah, ini KN ini KN ini dikali 2. Jadi dikali 2 dikali 10 ya. 6 kali 10 60 ya. Dikali 10 maksudnya. Dikali 10. Nah, itu pokoknya. Lalu ini juga dikali 10, ini juga dikali 10. Nah, beban rencana per rodanya ini kita bagi, ini rumusnya seperti ini, yaitu beban sumbu dalam KN itu dikali 1,2 per 2. Tuh, makanya dapat segini hasilnya. Ini juga. Lalu repetisi yang terjadi ini tadi yang sudah dihitung repetisinya itu dari sini. Nih, dari sini ya. Tuh. Dari situ ini juga STRG-nya gitu. Setelah itu masuk faktor tegangan dan erosi. Nah, di sini sebelum itu kita mencari T, FRT dan FE dulu. Nah, T ini dari mana? Dari sini. Tegangan ekuivalen dan faktor erosi untuk perkerasan dengan bahu beton gitu. Nah, pertama kita tadi tebal slab dasar 90 ya kan, karena tadi kita langsung ambil dasar 90. Di sini kita ini awalnya sudah dicoba 90. Nah, lalu kita ubah. Nah, kalau tadi di sini untuk kolom CBR-nya ya, CBR efektifnya itu akan tadi 37 kan, berarti dia interpolasi antara 3, berarti dia interpolasi antara 35 dan 50. Dan ini untuk faktor erosinya, dan ini untuk tegangan ekuivalennya ya betul, tegangan setaranya betul. Nah, di sini kita langsung saja input 0,35 0,98. Nah, ini faktor erosinya. Oh iya, faktor erosi itu ada 2 ya dia. Jadi ada tanpa ruji dan dengan ruji hutan bertulang. Jadi kita pakai yang ini grafiknya. Kita masukkan angka untuk interpolasi dulu. Nah, sudah.
Jadi di sini tadi ingat, ini untuk tebal slabnya, ini untuk CBR efektifnya, ini untuk tegangan setaranya. Kalau ini TE, dan kalau ini untuk FE nya. Jadi kita karena kita dengan uji maka kita pakai yang ini. Nah, di sini kita TE nya sudah mengetahui, STRT nya segini, STRG nya segini, dan ini juga bawahnya ini untuk FE nya sudah diketahui. Nah, sekarang kita menghitung FRT-nya. Jadi, FRT itu rumusnya itu TE bagi FCF. Nah, di sini kita masukkan. Tadi TE tadi itu tegangan apa namanya? Tegangan setaranya itu dibagi dengan 4,25 tadi FCF tadi. Maka didapat segini hasilnya, maka nanti dimasukkan saja ke dalam sini. Ini sebelumnya tebal slabnya 210, jadi belum diganti. 229 gitu. Nah, TE nya ini kita ganti juga, berarti di sini 0,975. Nah, yang FE ini kita bawanya lihat 1,787. Oke, lalu di sini FRT-nya juga sudah ketahuan karena dia ngelingkan. Nah, lalu di sini kita ubah lagi TE-nya. TE-nya di sini 1,34. FRT-nya kita ganti 0,316. Oke, FE-nya ini bawahnya 2,397. 2,397. Nah, ini kalau yang STRG-nya ini 1,115. Oke. FRT-nya ini 0,26. Nah, ini sudah diketahui. Nah, lalu habis itu kita melihat analisis fatigue dan analisis erosinya dari grafik. Nah, di sini sudah terdapat grafik analisis fatigue-nya. Analisis fatigue itu dia dilihat dari beban perodanya sama faktor rasio tegangan, yaitu FRT-nya kita lihat. Nah, di sini ya kita lihat di STRT ini. Kita tadi beban rasio perodanya itu 36, maka di sini kita masukkan, karena ini 36 semua ya, 36 semua, maka di sini kita masukkan aja 36. Lalu FRT pada STRT itu yaitu kita sama dengan FRT di sini aja. Nah, 0,029. Nah, lalu tadi ini STRG yang 60 karena dia 60 semua. Lalu FRT-nya tadi ini dari sini karena dia STRG. Nah, kenapa STDRG dan STRRG tidak dimasukkan? Karena dia sudah melebihi dari 65, maka tidak usah dihitung karena dia pasti hasilnya tidak terhingga. Nah, lalu kita membaca grafiknya. Di sini ada tadi beban rodanya itu 36. Lalu habis itu kita di sini FRT-nya itu 0,229. 0,21 sekitar segini. Nah, kalau di sini berarti didapat tidak terhingga. Nah, berarti karena dia 36 semua, maka didapat tak terhingga. Lalu di sini ada
beban per roda 60 yang STRG, jadi kita FRT tadi 0,3159, 60 ke 0,3159 di 0,3 0,3159. Nah, pun ini juga sepertinya karena dia di bawah 100, pun ini juga tak terhingga. Ya, coba kita lihat lagi FRT-nya. Nah ya, nah ini karena ini tak terhingga maka kita lakukan saja. Nah, lalu di sini karena di sini 180 itu sudah pasti ke atas, tidak ada, maka dia makin ke atas berarti dia juga tak terhingga. Terhingga di sini juga. Nah, sini oh di sini enggak ya? Bahan bertarik. Nah, sekarang kita menghitung analisis erosinya. Tuh, analisis erosinya tadi ada di sini. Oke, ini kita pindahin aja ke sebelah sini. Nah, kita tulis tadi ini di sini STR. Kita namakan dulu saja. Nah, di sini kenapa dia FE? Karena di sini dia faktor erosinya pakai FE, dia mengacunya. Ini tetap beban proyek tetap. Nah, beban dia tadi 36 yang SRT, dan FE-nya ini segini. Nah, 1,7. Lalu di sini juga ada STRG. Ini FE-nya juga. Nah, ini beban proyek tadi 60 kalau STRG, dan FE-nya ini kita dari tadi ini sini. Nah, di sini kita tarik saja. Nah, tadi kan 36 ya, berarti kita tarik di sini 36 ke FE-nya 1,7, maka di sini 1,7,8. Nah, di sini. Nah, di sini karena dia ke atas berarti tidak terhingga juga, D-nya tidak terhingga. Sebentar saja, karena semuanya 36 juga sama. Lalu di sini juga 0 karena terhingga juga. Nah, lalu untuk di sini lagi, untuk di sini tadi 60 ya, SR beban roda 60, berarti dari sini 60 ke 2,397 ke sini ya. Nah, di sini karena dia masuknya ke berapa nih, 40.000 ya.
ya 49.000 di sini ya 49.000. Ini pun sama. Nah, berarti di sini dia sudah dipastikan tidak oke ya, karena hasilnya bakal lebih gede dikali 100 dibagi 8 dibagi kolom 8 mas ini. Nah, di sini kita pindahin dulu. Nah, di sini zoom lagi ya, zoom. Nah, oke, nah di sini karena di sini sudah ada angkanya, jadi tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi di sini tidak perlu dilanjutkan lagi karena lebih dari 100% gitu. Karena ini atau harus lebih dari 100%. Harus kurang dari 100%, maaf. Ya. Jadi kalau misalkan seperti ini belum oke, maka kita perlu trial selanjutnya, seperti kita taikan tebal slabnya menjadi 200k dan 10k gitu. Oke, baik, silakan dicoba sampai oke hasilnya. Terima kasih.